Shalom, 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 shalom. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang pada pagi hari ini hendak meninggikan Engkau Tuhan. Kami datang pagi hari ini menyatukan hati kami memuji menyembah. Kami rindu Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami rindu Engkau menikmati pujian penyembahan yang kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Engkau melawat kami semua, memuaskan jiwa, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini kami dedikasikan hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang di surga lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Ku percaya padamu, aku biji matamu
ya syata karalabo. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu ya Bapa, bahwa kami mempercayai-Mu, bahwa kami mempercayakan hidup kami kepadamu dan berserah kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas dasar itu kami saat ini berdiri Tuhan. Kami percaya akan janji firman-Mu. Engkau berkata karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa-Mu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa, dari tempat ini kami minta kepada-Mu saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk melawat kami dengan Roh-Mu. Syakata karalalala baya syata kandaralalalala baya sekete kiralabo. Kami minta saat ini Tuhan, penuhilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang akan menginsafkan kami akan kebenaran, akan pribadi Bapa, akan pribadi Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya hari-hari kami, kehidupan kami menjadi orang-orang yang hidup menuruti Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga meminta biarlah lawatan Roh-Mu terjadi atas bangsa kami Indonesia. Lawatlah Indonesia ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar hari-hari ini pertobatan terjadi atas Indonesia. Keselamatan dinyatakan atas Indonesia. Bapak, biarlah Tuhan bangsa kami dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah seperti air yang menutupi dasar laut. Biarlah hari-hari ini terjadi Tuhan. Bangsa kami akan datang kepadamu, akan sujud menyembah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah rawatan Roh-Mu Tuhan juga ada atas pemerintahan bangsa kami, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Jadi atas bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah rawatan Roh-Mu Tuhan membawa kehidupan, pemulihan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hal yang sama kami juga minta Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan memenuhi hamba-hamba-Mu Tuhan. Gembala-gembala kami, baik Bapak Niko Yuto Raharjo beserta keempat wakilnya, dan gembala kami di tempat ini Bapak Gede Widiana beserta ketiga wakilnya. Biarlah pengurapan Roh Allah menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menyertai kemanapun mereka melangkah, menyertai pelayanan mereka, sehingga kuasa Tuhan itu boleh Tuhan menjamah hati orang-orang. Ada banyak orang yang akan berbalik kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami minta pengurapan-Mu Tuhan juga turun atas hamba-Mu Bapak Yuli Susanto. Pengurapan-Mu yang akan mengajari hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hal yang sama juga kami minta pengurapan daripada-Mu memenuhi setiap kami, sehingga waktu benih firman Tuhan ditaburkan, kami dapat mengerti Tuhan, sehingga kami diubahkan, kami dimerdekakan, dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata kasih Tuhan selalu baru. Baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setia Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka.
sukakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dalam hidupku bersuka. Yes, sekali lagi ya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Yes, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan hidupku dengan sukacita dan kain kabulku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku sekarang pria saja ya. Bukan bersuka. Come on, pria saja dulu. Mana suara pria? Yes. Sekarang yang wanita. Wanita lebih kencang. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Haleluya. Ku bersuka bersama-sama katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan hidupku dengan sukacita dan kain kabulku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan hidupku dengan sukacita dan kain kabulku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Biarkan hidupku dengan sukacita dan kain kabulku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya. Dan hatiku sekali lagi, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka. Haleluya. Sepertinya belum semua loh menikmati sukacita. Yang sudah menikmati sukacita Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang mau menikmati sukacita Tuhan lebih lagi, angkat tangan, sorakan haleluya. Sekarang sama-sama yuk, angkat tangan tinggi-tinggi. Kita katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
dengan semangat yang sama, kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga yang kuat dengan iman. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Inilah iman percaya kami. Terjadilah tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami yang pertama. Kami memberi dengan penuh sukacita, sebab Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Diberkatilah setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Kami mensyukuri anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik atas kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau berperkara seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih terpuji nama-Mu. Biarlah Engkau ambil alih pertengahan kakinya berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, dipermuliakan Engkau di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk, kasih oleh Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Kita percaya Dia harta yang terindah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yesus suatu kali Dia pernah berkata, engkau bisa memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, tetapi kalau jiwamu binasa, untuk apa itu semuanya? Amin. Tapi saya percaya saudara dan saya adalah bilangan orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Dia. Harta terindah itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah kita rawat itu sampai Tuhan memanggil kehidupan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama. Saya rindu berbagi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 saudara. 2 hari yang lalu kita sudah merayakan bersama-sama yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini saya akan berbicara saudara makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam satu perspektif yang kita akan melihat ada beberapa bagian yang penting yang seharusnya itu kita alami dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kisah 1 ayat yang ke-9. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Allah ini, sepintas selalu tidak ada sesuatu yang menggetarkan jiwa kita saudaraku. Tapi pada saat kita menarik diri kita ada di dalam peristiwa itu, saya percaya pengalaman itu tidak akan pernah terhapus dari memori kita. Betul? Bagaimana Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya tengah-tengah 1-2 orang, tapi puluhan, ratusan orang. Dia mulai terangkat dan mereka mulai menatap ke langit sampai awan menutupi mereka. Dan saya percaya peristiwa itu akan membekas di dalam pikiran mereka. Dan tidak pernah terhapus dalam diri mereka. Dan saya belajar Bapak Ibu, lewat peristiwa ayat yang kita baca ini, betapa pentingnya kehidupan iman kekristenan kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Bukan sekedar Bapak Ibu, bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang Tuhan. Tapi bagaimana saudara dan saya bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pada saat saudara dan saya memiliki pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan, itu akan membuat saudara dan saya akan menjadi kuat sampai kita mengakhiri kehidupan kita. Kalau kita belajar dari sejarah gereja, bagaimana ke-11 rasul saudara, nanti kan ditambah yang menggantikan Yudas itu Matias. Bagaimana sebagian besar dari mereka di akhir kehidupan mereka itu jadi martir semuanya. Tapi tidak ada satupun mereka yang akhirnya meninggalkan Yesus. Sejarah gereja mencatat bagaimana pada saat Petrus ada di Roma. Dan di tengah ketakutan bahwa dia akan dihukum saudaraku, dia melarikan diri di tengah pelarian itu. Yesus menjumpai dia kembali. Akhirnya dia kembali masuk ke Roma. Dan akhirnya sudah dia ditangkap. Dia mati. Sebelum dia mati disalibkan dia berkata, enggak layak. Kalau Tuhanku disalibkan dengan kepala di atas, enggak layak aku mengalami hal yang sama. Dan hari itu sejarah gereja mencatat bagaimana dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas dan dia mati. Dan saya percaya dia mengakhiri kehidupannya seperti pada saat Yesus berbicara kepada dia. Pada saat dia ada di Danau Tiberias, setelah Yesus berikan makan kepada murid-muridnya, dia cuma berkata, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Waktu engkau muda, engkau bergerak kemana engkau pergi. Tapi waktu engkau tua, engkau akan diikat dan engkau akan mati. Dan apa yang Yesus nubuatkan tergenapi atas kehidupan Petrus pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, betapa pentingnya pengalaman
perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman berjalan bersama dengan Dia hari-hari ini. Sehingga kita bisa berkata bukan dari kata orang, tapi mataku melihat dan aku mengalaminya. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang kita jalani dalam kehidupan kita, ada kalanya mungkin tekanan begitu kuat dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi melihat kasih karunia, pertolongan, bagaimana Tuhan menjamah kehidupan kita, bagaimana Dia berperkara dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada kata, saudaraku, kita berhenti atau kita meninggalkan Dia. Amin. Bapak Ibu, itu perlu kita bangun bersama-sama. Alkitab mengajar, setelah Dia bangkit dari kematian, bukan Dia langsung naik ke surga, tapi selama 40 hari firman Allah berkata, berulang-ulang Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dalam Kisah 1 ayat yang ketiga, kita akan temukan ayat itu. Bagaimana Dia mendatangi murid-muridnya dengan berbagai tanda membuktikan bahwa Dia hidup. Dan selama 40 hari Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Ada nilai-nilai yang Dia tanamkan. Bagaimana Dia menguatkan mereka sampai Dia terangkat ke surga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Maria ibu Yakobus, Salome. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur. Dan Yesus menjumpai Maria. Bagaimana di tengah-tengah murid-murid, tengah ketakutan mereka. Tanpa Thomas ada di antara mereka. Semua pintu terkunci, jendela terkunci, mereka kumpul dalam satu tempat. Di tengah ketakutan itulah Yesus ada di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom, damai sejahtera turun di tengah-tengah mereka. Memberikan penguatan di tengah iman mereka mulai tergoncang. Bagaimana satu minggu kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka kembali. Dan Thomas hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mulai berkata, Thomas, sekarang cucukkan jarimu ke bekas lukaku ke lambungku. Dan mulai hari ini, belajarlah engkau percaya. Dan Tuhan berkata, kalau sudah baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Iman Allah berkata, saudara, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah bilangan saudara dan saya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Itu saudara dan saya. Kita tidak melihat. Tapi Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya tapi tidak melihat. Dan hari tergenap dalam kehidupan saudara dan saya. Suatu kali 2 orang murid berjalan, saudara, dari Yerusalem ke Emmaus. Dengan muka tertunduk, dengan kondisi yang lesu, saudaraku. Mereka mulai berbicara, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mulai berkata apa yang kau berbincangkan dan mereka mulai berbicara kepada Yesus. Singkat cerita saudara, sampailah mereka ke tempat tujuan. Yesus diundang masuk ke rumah mereka. Pada saat Yesus memecah-mecahkan roti, disitulah mata mereka mulai terbuka, berbicara kepada mereka sepanjang jalan itu adalah Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus meninggalkan mereka. Tapi firman Allah berbicara saudaraku, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-31 dan 32. Firman Allah berkata, ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak Ibu, ada begitu banyak kebenaran, nilai-nilai kerajaan yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini mungkin kau ada di tempat ini, engkau berkata, aku mengalami hal yang seperti itu. Aku lesu, aku gak berdaya, aku gak mampu lagi saudaraku. Tapi waktu mereka berjumpa dengan Yesus, Alkitab berkata hati mereka kembali berkobar-kobar, semangat mereka mulai kembali dibangkitkan. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita percaya sebab Dia hidup, ada hari esok. Itu yang Dia janjikan. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan. Yesus pun suatu kali menjumpai murid-muridnya. Di tengah ketakutan itulah, Petrus sebagai seorang leader, dia berkata kepada 6 orang murid yang lain, hari ini aku akan kembali ke Danau Galilea. Hari ini aku kembali mau menjala ikan. Saudara, itu peringatan buat saudara dan saya.
Pada saat ada tekanan, tantangan, persoalan, jangan kembali kepada masa lalu kita. Amin. Bagaimana Tuhan berkata kepada mereka, mulai hari ini engkau bukan lagi menjadi penjala ikan. Tapi mulai hari ini engkau menjadi penjala manusia. Tapi di tengah tekanan itu, di tengah ketidakpastian, ketakutan itu, Petrus sebagai seorang pemimpin dia berkata kepada 6 orang kawannya, aku mau ke danau Tiberias, aku mau memancing kembali, aku mau menjala ikan kembali. Tuhan mau saudara. Satu kali pernah mengajar bukan? Jangan babi, kembali kepada kubangan saudara. Artinya apa saudara? Di tengah masalah-masalah kita, jangan sampai kita kembali dalam kehidupan kita yang lama. Amin. Jangan sampai kita berkata, aduh yang dulu itu enak. Aduh yang dulu itu nikmat. Aduh aku coba kembali. Dan Yesus berkata, kalau kita sudah menerima anugerah, kita tinggalkan anugerah itu, maka kehidupan kita akan lebih buruk dan lebih parah keadaannya. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dan di akhir itu semuanya, lebih kurang 500 orang lebih melihat dia terangkat ke surga. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita memaknai kebangkitan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara, mari kita buka Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga. Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga firman Allah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara di muka bumi ini, itu kita tinggalkan saudara. Bapak Ibu, di bumi ini gak ada yang kekal. Hari ini kita berjumpa, belum tentu besok kita berjumpa. Oleh sebab itu saudara, selagi ada kata hari ini itu kesempatan buat saudara dan saya. Untuk terus datang kepada Tuhan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka saudaraku maut itu menjalar kepada setiap manusia. Upah dosa adalah maut, kematian itu sendiri. Di dalam Roma 5:12 firman Allah berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Pak bagaimana? Dia kan masih anak-anak. Kan dia belum melakukan dosa, betul. Dia belum melakukan perbuatan dosa. Tetapi dosa keturunan itu sudah mengalir saudara. Oleh sebab itu buat kita yang di dalam Tuhan, anak itu dikuduskan oleh iman orang tuanya. Buat kita di dalam Tuhan saudaraku, maka anak diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya ada meterai darah Yesus buat anak itu dan dia diselamatkan. Tapi firman Allah berkata mengajar pada saudara dan saya. Oleh karena satu orang telah berbuat dosa, maut telah menjalar dan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah kematian itu sendiri. Tidak ada orang yang kebal dengan kematian saudaraku. Kapanpun kematian itu juga bisa datang kehidupan saudara dan saya. Dan pada saat itu terjadi itu bukan berbicara masalah umur. Itu bukan berbicara saya masih muda. Itu bukan berbicara saya masih sehat. Ada orang sehat karena waktunya sudah tiba. Tuhan akan panggil kehidupannya. Betul? Itu bukan berbicara masalah usia saudaraku. Oleh sebab itu satu kali kelak manusia pasti meninggal. Satu kali setelah itu dihakimi. Itu buat kita yang di dalam Tuhan. Tapi buat yang di luar Tuhan, dia akan 2 kali mengalami kematian bukan? Coba tanya kiri kanan, sekali atau 2 kali saudara? Pilih yang mana saudara? Kalau kita dalam Tuhan, sekali saudara. Sebelum Yesus datang kita mati, dia datang, kita akan dibangkitkan, betul kan? Tapi kalau dia datang, kita belum mati saudara, kita akan diubah dalam kemuliaan.
Tetapi buat orang-orang yang tidak mengenal Kristus, Alkitab berkata, saudaraku, dia akan mengalami kematian di muka bumi ini. Tapi akan tiba waktunya, waktu datang kali yang kedua, maka pengadilan itu akan berjalan, saudaraku, maka dia akan mengalami kematian yang kekal yang selama-lamanya. Itu 2 kali dia mengalaminya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus menyadarinya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Alkitab berkata 60-70 tahun. Kalau itu kuat, saudara. Saya gak tahu buat kita masing-masing berapa kita pernah berdoa kepada Tuhan. Kita mau umur berapa, saudara? 70kah? 80kah? Doakan boleh, saudara, meminta kepada Tuhan. Tapi semua kembali kepada kedaulatan Tuhan, saudaraku. Tapi kita harus menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian itu juga merupakan cara Tuhan memindahkan saudara dan saya. Membawa kita dari dunia yang fana ini menuju kekekalan itu sendiri, saudaraku. Kematian bukan akhir dari segalanya. Dan bukankah kita dalam sebuah pengharapan. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, saudara. Aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa yang dapat kita pelajari lewat kebenaran firman Allah ini, saudaraku? Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup hari ini. Mari kita sadari kehidupan ini enggak selamanya. Dan yang kedua, mari kita sadar kalau kita masih hidup, investasikan juga kehidupan kita. Selagi kita menjalaninya, selagi kita sudah berjuang dengan kehidupan ini, saudaraku, investasikan juga kehidupan kita untuk kekekalan. Amin. Supaya apa? Suatu kali kita akan menuai bersama dengan Allah kita. Mari kita baca, saudaraku, satu nasihat yang Paulus ajarkan kepada umat yang ada, kepada Timotius. Bagaimana apa yang dia ajarkan itu juga berlaku buat saudara dan saya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Olahraga itu baik. Saya pun kadang-kadang olahraga, saudara. Jalan kaki. Gak lari, saudara. Faktor umur, kita harus latih dengan cara yang benar. Kan gitu, saudara. Walaupun Pak belum tua, belum, saudara. Tapi kita tahu diri, saudara. Jalan kaki kan gitu, saudara. Tapi ingat, latihan badan ini terbatas gunanya. Tapi firman Allah berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Saudara perhatikan, ada kalimat baik untuk hidup ini maupun dikatakan untuk hidup yang akan datang. Betapa pentingnya ibadah saudara dan saya. Baik secara korporat seperti ini, maupun secara ibadah saudara secara pribadi dengan Tuhan. Selagi ada kata hari ini, saudara tidak meninggalkan persekutuan saudara dengan Tuhan dalam saat teduh saudara. Baik di dalam kelompok-kelompok yang kecil, komunitas-komunitas yang ada. Supaya kita mempraktekkan gaya hidup saling untuk bisa menguatkan satu dengan yang lain. Tapi secara korporat juga seperti ini kita harus lakukan. Karena firman Allah berkata ibadah mengandung janji. Untuk saat ini, bukan untuk kekekalan saja. Untuk saat ini. Amin. Artinya apa? Selagi kita hidup itu perlu saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Ibadah itu bukan pilihan. Persekutuan dengan Allah itu bukan pilihan. Tapi sebuah keputusan yang harus kita ambil. Untuk kita jalani bersama. Karena pada saat kita melakukan ibadah-ibadah kita menyadari kedaulatan Tuhan itu ada atas kehidupan kita. Kita menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menyadari Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Dan Paulus berkata, itu juga berguna untuk masa depan kita. Untuk hidup yang akan datang. Itu bicara kekekalan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama,
Karena dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Supaya enggak tegang, tanya kiri kanan. Tempatmu dengan tempatku belum siap gitu loh. Ngomong dulu saudara. Karena kalau udah siap, kita akan check out saudara. Betul kan? Saudara, saya hari ini ada di ruangan ini karena tempat kita belum siap. Kalau Tuhan ngomong, udah siap, check out pulang saudaraku. Pertanyaannya saudara saya enggak tahu. Iya kan, apakah tempat kediaman saya masih fondasi dibangun saudara? Oh tunggu 30 tahun lagi. Ataukah sudah siap sedih gedung ini, tinggal finishing lagi saudara. Hati-hati dengan kehidupan kita, amin. Kan kita nggak tahu saudaraku. Amin. Coba tanya kira tahu nggak bangunan rumah kita seperti apa? Gak tahu kan saudara? Jangan-jangan ada di antara kita yang tinggal jendelanya saja saudara. Atau kita masih di fondasi. Tapi Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau itu sudah selesai, aku akan datang kembali. Bapak Ibu, itu yang pertama. Oleh sebab itu kita nggak bisa ngomong masih lama. Enggak saudara. Siap nggak siap? Dia akan panggil kehidupan saudara dan saya. Tapi percayalah waktu dipanggil, itu sukacita buat orang yang beriman kepada dia. Yang kedua saudaraku, mari kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Sudah? Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Allah ini. 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Itu Roh Kudus. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos. Dan Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu bukan sekedar angin, bukan sekedar kuasa. Karena ada orang yang percaya Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa atau angin saudara. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh penolong, dia adalah pribadi, dia adalah Parakletos yang akan menggantikan posisi Yesus pada saat dia terangkat ke surga. Bahkan Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya penolong itu datang kepadamu. Karena pada saat Yesus ada di muka bumi ini, pada saat dia dengan tubuh manusianya, waktu dia ada di Yerusalem dalam waktu yang sama, dia tidak ada di Kapernaum saudara. Waktu dia ada di Yerusalem dalam waktu yang sama, dia tidak ada di Nazaret. Tapi pada saat dia terangkat ke surga dan penolong itu datang saudaraku, dimanapun 2 orang 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Itu yang luar biasa. Dia supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Bapak Ibu, saya akan berbicara untuk poin ini supaya kita lebih menyadarinya. Pada saat saudara dan saya percaya Yesus, Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya ulangi. Pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Dan hari itu juga, saat itu juga, Roh Kudus sudah berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dimeteraikan. Tubuh kita menjadi bait Roh Allah. Roh Kudus bukan keluar masuk dalam kehidupan saudara. Dan kita berkata, Pak, dia gak ada Roh Kudusnya. Kalau kita berkata seperti itu berarti kita gak ngerti firman saudara. Oh Pak, dia gak ada Roh Kudusnya, berarti dia belum percaya kepada Yesus. Karena kita bisa memahami konsep dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda saudaraku. Kalau perjanjian lama dia keluar masuk hingga pada orang-orang tertentu. Tapi dalam konteks perjanjian baru, saat seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah berdiam dalam kehidupan orang itu. Dan tidak pernah meninggalkan orang itu saudaraku. Kecuali dia tinggalkan Yesus dan dia tolak Yesus, maka Roh Kudus hilang dari kehidupannya. Amin. Tapi kita perlu dibaptis, kita dipenuhi oleh Roh Allah. Itu bicara masalah kuasa, itu lain lagi saudaraku yang kasih oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, di tengah situasi apapun dalam kehidupan kita, kita harus sadar. Saudara dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Karena penolong itu pribadi itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah kekuatan, itulah yang buat kita kuat di dalam Tuhan. Dia gak pernah tinggalkan saudara dan saya. Persoalannya apa? Kita memberikan ruang buat dia untuk bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Nanti kita akan melihat teks ini saudaraku. Sehingga sebetulnya jadi orang yang percaya pada Yesus itu dahsyat saudaraku. Kalau kita memahami ini sebetulnya bisa gak kita sampai larut dalam kesedihan, stres, gak berdaya. Berarti ada sesuatu yang salah karena pemahaman kita salah saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Sakaria 4 ayat yang ke-6 firman Allah berkata seperti ini. Maka berbicara ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Hidup orang percaya seharusnya tidak bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya. Atau pada apapun dan siapapun, tapi seharusnya kita bergantung pada Roh Kudus. Amin. Kenapa? Karena pada saat kita bergantung kepada kekuatan kita atau apapun yang kita punya atau kepada orang lain, kekuatan kita terbatas saudara. Tapi kalau Roh Allah itu berdiam dalam kehidupan saudara dan saya, kita berikan keleluasaan dia bekerja membimbing kita. Ada kekuatan adikodrati yang turun dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang memampukan saudara saya menjalani kehidupan. Bahkan kita akan bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Tapi Tuhan tunjukkan itu bisa jadi mungkin dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita percaya mujizat itu masih ada. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar. Kehadirannya dalam hidup saudara dan saya. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 14 sampai 16. Kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ia akan menginsafkan kita juga akan dosa, kebenaran, penghakiman. Betul? Waktu kita beri keleluasaan dia bekerja dalam kehidupan kita. Waktu hidup kita mulai menyerempet sesuatu yang bertentangan dengan firman. Roh itu dengan lembut akan berbicara dalam batin kita. Jangan, betul kan? Kalau ada sesuatu yang akan kita tabrak saudaraku, kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja. Dia akan ngomong saudara. Betul enggak? Hati saudara saya akan gelisah. Kita akan takut saudaraku. Tapi kalau suara itu kita matikan saudaraku, maka daging kita yang muncul. Dan kita akan jatuh. Saya tidak percaya dengan satu kalimat. Pak, saya tiba-tiba jatuh dalam dosa. Gak ada saudara. Baca Alkitab kita. Orang kalau jatuh ke dalam dosa itu ada prosesnya. Tidak sekonyong-konyong. Pak saya mata gelap pak. Tiba-tiba saya jatuh dalam perzinahan. Bohong saudaraku. Gak ada itu. Karena Alkitab mengajar seperti itu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Kenapa itu bisa jatuh? Ada prosesnya. Tapi waktu proses itu berjalan kita tidak bisa berkata stop. Maka kita jatuh, saudara. Betul? Ini kita yang sudah berkeluarga, saudaraku. Kita nih, suami istri, sama-sama pegang handphone kan? Betul kan? Hati-hati dengan chatting. Ada batasan chatting kan, saudara, dengan orang lain. Kalau kita tahu udah nyerempet, saudara. Kalau kita ngomong stop, kita kebablas, saudara. Banyak orang jatuh gara-gara hal seperti itu. Ayo kita perhatikan. Dia akan menginsafkan orang. Akan dosa, kebenaran, penghakiman. Dia akan mengajar kita apa yang firman Tuhan ajarkan pada saudara dan saya. Tetapi dia akan mengajar kalau diri kita juga ada firman dalam diri kita. Amin. Bukankah Yesus berkata pada murid-muridnya, Roh itu akan mengajar kita kepada seluruh kebenaran. Sama saudaraku, kita punya laptop, kita punya saudaraku, PC dan sebagainya. Kalau itu dihidupkan saudara, kita butuhkan hard disknya kan ada, harus ada saudara. Apa mereknya kalau hard disknya nggak ada, nggak bisa jalan, betul kan?
Sama. Roh Kudus akan mengingatkan apa dalam hidup saudara dan saya. Kalau ini tidak kita baca, saudara. Kenapa? Karena kosong. Supaya dia bisa berkarya, diri kita perlu diisi oleh kebenaran. Kebenaran yang saudara dan saya baca setiap hari kelihatannya biasa. Tapi suatu kali yang logos itu akan menjadi rema. Di tengah situasi tiba-tiba Roh Kudus mulai mengingatkan kembali akan kebenaran firman Allah yang pernah kita baca. Itu yang menyegarkan saudara dan saya. Amin. Kita harus baca, ngomong kiri kanan, baca. Kita perlu saudara. Bagaimana diingatin kalau kita kosong saudara. Kita perlu baca firman Tuhan. Yang setuju katakan amin bersama-sama. Amin. Itu perlu saudaraku. Jangan Alkitab kita nanti saudara dari awal. Pak ini holy Bible Pak. Holy. 14 tahun tetap holy. Dibuka aja susah saudara. Masih lengket. Kenapa? Gak pernah dibaca saudara. Ayo kita sadar akan hal ini. Ia akan membantu kita menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Membantu kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Itu Tuhan ajarkan saudara. Saya akan bacakan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Makanya saudara buat saudara dan saya. Alkitab berkata oleh karena Roh Kudus engkau akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan itu yang gak akan mengecewakan saudara dan saya. Boleh ada air mata. Boleh ada tangisan. Tapi di balik air mata dan tangisan itu, karena pengharapan kita berlimpah-limpah, kita akan berkata, aku makin hari makin kuat berjalan ke Sion saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Itu yang dia janjikan. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia juga membantu kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ada kalanya di tengah proses kehidupan. Bahasa manusia kita itu sudah habis. Tapi ketahuilah, roh yang ada dalam hidupmu, itu akan memberikan penguatan. Mungkin dengan bahasa manusia kita 3 menit sudah kehabisan kata-kata. Tapi waktu engkau berdoa di dalam roh, yang 3 menit bisa berubah menjadi 10 menit, bisa setengah jam, bisa 2 jam saudaraku. Dan waktu engkau ucapkan dengan doa bahasa roh itu, makin saat itu makin menit demi menit kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu yang dia janjikan. Karena ada pujian dengan akal budi, ada pujian di dalam roh. Ada doa dengan akal budi, tapi ada doa juga di dalam roh. Saudaraku, semua sudah dalam kehidupan saudara dan saya, bagian kita bagaimana kita melakukannya. Bukan itu saja, dia juga akan membawa kasih Allah secara merata dalam hati kita. Kalau saudara baca nanti dalam Roma pasal 5 ayat ke-5. Oleh karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka kita bisa belajar hidup dalam kasih itu sendiri di tengah proses kehidupan. Amin. Jangan lupa, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan itu proses saudara. Saudara yang sudah menikah 50 tahun pun masih ada proses antara suami istri, bukan? Apa kita bisa berkata, oh saya sudah kenal dia semuanya? Tidak saudaraku. Buktinya kalau berantem akan keluar ungkapan, udah 50 tahun kau nikah dengan aku belum ngerti aku. Jadi selama ini kenal siapa saudara? Itu masalahnya. Itu proses saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya simpel buat saudara dan saya. Kalau dia penolong, dia tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi proses kehidupan kita sendiri? Kalau hari-hari kita makin kuat karena kita beri keluasan buat dia bekerja. Tapi kalau hari-hari kita diwarnai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakmampuan dan sudah merasa tidak berdaya, ada persoalan dalam kehidupan kita. Kita lupa roh Allah berdiam dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Galatia 5 ayat 16-17. Bukankah kita diajar lewat kebenaran firman Allah ini? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Simpel Bapak Ibu. Tapi yang simpel ini tidak semudah yang kita omongin. Tapi ini proses dalam kehidupan saudara dan saya. Proses buat diri saya. Bagaimana dalam setiap hari yang saya jalani, apakah saya mengizinkan Roh Kudus memimpin kehidupan saya? Ataukah daging saya yang kuat? Dan waktu kita mulai dibenturkan dengan keadaan, respon kita, sikap, keputusan kita akan akan memunculkan diri kita, akan menampakkan diri kita, apakah roh atau daging yang memimpin kehidupan kita. Jujur, ada kalanya kita bisa emosi, ada kalanya bisa marah, ada kalanya kita berkata, aku gak sanggup. Itu respon kita. Tetapi di balik itu semuanya saudaraku, kita akan bisa melihat apakah dia memimpin ataukah daging kita yang semakin kuat saudaraku. Tapi kalau dia memimpin seharusnya damai sejahtera makin hari makin melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makin hari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Makin hari saudara, gairah kita pada Tuhan semakin bertumbuh. Kenapa? Karena Roh Kudus memimpin saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara, kita akan baca. Kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya ingin bagikan tentang ayat ini. Kemarin dalam menara doa 10 hari saudara tentang pencurahan Roh Kudus, saya bagikan tentang hal ini. Alkitab berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kamu. Gereja Betel Indonesia percaya saudaraku, bahwa baptisan Roh Kudus diawali dengan bahasa roh. Amin. Itu bicara masalah power, kuasa, dunamis, saudaraku. Tapi sekali lagi saudaraku, waktu kita percaya dia sudah berdiam. Tapi kita membutuhkan kuasa itu bekerja, dan Alkitab berkata, tanda awalnya berkata dalam bahasa roh. Dan saya percaya sebagian besar kita di ruangan ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Artinya apa? Kuasa itu sudah tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Coba angkat tangan kita. Angkat tangan kita, saudara. Saudara percaya enggak di tangan ini ada kuasa? Saudara percaya di perkataan mulut kita ada kuasa? Amin. Kenapa? Ada orang berkata, Pak, saya butuh kuasa. Kuasa yang mana lagi saudaraku? Bahkan Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai kehidupan orang percaya. Amin. Waktu kita percaya, kita sudah dibaptis Roh Kudus, kuasa itu sudah ada. Sudah ada. Bagian saudara dan saya bagaimana mengimpartasikan, itu tugas kita. Itu perlu kita sadari saudara. Kadang-kadang kita minta Tuhan kasih kuasa, Tuhan kasih kuasa. Tuhan ngomong kuasa yang mana lagi nak? Udah aku kasih sama kamu. Itu ada dalam hidupmu. Bagianmu melangkah lakukan itu. Karena dengan ucapanmu kau mencipta kehidupanmu. Dengan ucapanmu kuasa itu bekerja. Dengan ucapanmu maka mujizat itu terjadi. Amin. Itu yang Tuhan janjikan. Bagian kita mengimpartasikan saudara. Itu penting. Saya mau tanya sama saudara, ada gak di ruangan ini yang sakit? Kalau saudara sakit, ayo kita praktek. Mungkin ada 11 saudara, saudara tumpangin tangan. Kenapa? Kita kan butuh praktek saudara. Setuju gak saudara? Pak, dia gak sembuh. Sembuh atau tidak bukan urusan saudara dan saya kok.
Kita ini kan seperti pipa yang mengalirkan saudara. Tapi sumbernya itu Tuhan. Bagian kita mengalirkan saudara. Selama tidak ada sumbatan maka aliran itu akan mengalir saudara. Itu penting saudaraku. Hubungan antara menjadi saksi dengan amat agung sederhana saudara. Kita harus ada belas kasihan pada jiwa-jiwa. Itu aja. Selama ada belas kasihan maka kita akan melangkah. Kita udah beri kuasa, kita ngerti amanat agung. Bagian kita apa saudara? Tuhan menjamah diri kita supaya belas kasihan itu ada dalam diri kita. Karena itu bukan datang dari manusia. Sehingga waktu kita melihat orang belum kenal Tuhan, hati kita tersentuh saudara. Melihat keluarga yang berantakan, hati kita tersentuh. Melihat orang yang sakit, hati kita tersentuh dan digerakkan untuk mendoakan. Tapi selama belas kasihan tidak ada saudara. Kita terima kuasa, tapi kuasa tertutupi oleh sesuatu dan kita gak bisa melihat saudara. Itu yang perlu dibuka saudara. Apa yang terjadi? Mujizat itu dinyatakan. Amin. Mari kita berdoa. Mari saja kita berdiri saudaraku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saja kita berdiri semuanya. Pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Allah, biar musik mengalun dengan lembut. Kita sudah mendengar kebenarannya. Ia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari selagi kita hidup, jalani kehidupan dan juga investasikan kehidupan kita juga untuk kekekalan. Ia naik ke surga karena penolong itu diberikan pada saudara dan saya. Sehingga tidak ada seorang pun yang seharusnya berkata, saya sendirian. Enggak, Roh Kudus ada dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Bagianmu, bagianku, bagian kita membuka diri kita. Itu belajar berkata, Roh Kudus, bimbing aku, bimbing aku. Aku gak mampu, aku perlu hikmat-Mu, tuntun aku. Itu dahsyat saudara, itu dahsyat. Dan yang ketiga, Dia telah memberikan kuasa itu. Bagian kita mengimpartasikan. Terima kasih, terima kasih. Kalau engkau ada di tempat ini, engkau merasa hidupmu cuma sendiri. Gak ada orang yang peduli dengan engkau. Engkau tidak berdaya dalam kehidupan. Dengar baik-baik. Yesus mengasihimu, Roh Kudus ada dalam kehidupanmu. Kalau hari ini kau berkata aku gak sanggup, Dia memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Kalau hari ini mungkin kau berkata aku sakit, Dia sanggup menyembuhkan engkau dan aku. Ambil waktu saudara berdoa. Berdoa kepada Dia. Urabakasyantara bataka. Urabakasyantara bataka. Yes Lord. Syatakara bataka bataka. Terima kasih. Terima kasih. Ayo ambil saudara berdoa, ambil waktu berdoa. Berdoa, berseru pada Dia, berseru pada Dia. Syatakarapataka. Selesai sudah berdoa, ayo bersyukur kepada Dia. Shikadiri arapataka. Terima kasih. Mari saja saudara berdoa dalam bahasa roh. Urapataka rabaka syandara bataka rabataka rabataka rabataka. Syataka rabataka rabaka syataka rabataka rabataka rabataka. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kayak berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Doa hamba-Mu di hadapan-Mu. Buka setiap selubung dalam kehidupan kami. Amin. Yang kami bisa melihat, kami bisa mendengar, kami bisa memahami. Bahwa Roh-Mu berdiam atas seluruh kehidupan kami. Amin. Atas seluruh kehidupan kami. Amin. Itu yang membuat kami tercelik, Yes. yang membuat kami sadar. Bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bapak terima kasih. Berkati kami semua dalam ruangan ini Tuhan. Yes. Beri pengertian lebih lagi Allah Roh Kudus biarlah Engkau menjamah kami semuanya. Yes. Dipermuliakan ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita percaya setiap pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Saat ini kita akan memberikan persembahan kedua. Saya akan menyampaikan satu pengumuman bahwa sehubungan dengan adanya MDPJ dengan Gembala Pembina Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo melalui Zoom di tanggal 4 Juni, maka ibadah puasa tidak dilakukan secara on-site tetapi secara online. Demikian pengumuman ini dan saat ini mari kita berdoa. Kami akan memberi sebab kami tahu kami telah lebih dahulu menerima. Apa yang Kau beri kepada kami sungguh luar biasa. Ajar kami menyenangkan-Mu melalui setiap apa yang ada pada kami dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap kami yang memberi dengan penuh sukacita, Engkau pasti berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Gihon News untuk minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita minggu ini. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Bersama saya, Axel Ezekiel Samuel Siekian. Prayer March diadakan pada hari Senin 30 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat secara onsite bertempat di Plaza Sentral lantai 2 Jalan Ahmad Yani nomor 42A sebelah Hotel Amira. Doa kesembuhan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pembicara PDM Willianto SE dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube Gihon TV. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat disaksikan melalui YouTube Gihon TV. Doa puasa onsite diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB bertempat di Central Plaza lantai 2 Jalan Ahmad Yani nomor 42A di sebelah Hotel Amira. Juga dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak kasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, pulanglah dengan bawa berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam pertengah tunggal Tuhan Yesus Kristus dan juga bersama sama dengan Roh Kudus yang kita terima berkat itu siang hari ini. Saya Maranatha, dia datang kali yang kedua. Yang percaya di Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.